yang sepertinya baru saja terbakar. Ini sekitar kemarin sore atau tadi malam, teman-teman. Perhatikan bahwa asapnya masih mengepul, walaupun apinya sudah tidak kelihatan lagi, tapi asapnya masih mengepul karena ini adalah lahan gambut. Jadi ya, ini jika aneh benda terus yang jatuh alat berat khusus karena itu nah baca magulungan kita tuh. Dia mau hendak teh mau dihendak daerah itu langsung berangnya alat berat berat mohon deh. Langsung mengatas batas gitu. Wah, kemudian apa itu? Sudah nyiram kah di situ lah? Nyampe lah sudah situ. Bubuannya tuh. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Rudiana Sembiring dengan NIM 20045521254. Pada video kali ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai isu hukum lingkungan, yaitu kebakaran hutan. Kasus kebakaran hutan di Indonesia merupakan permasalahan yang cukup serius. Maka dari itu, perlu adanya upaya penegakan hukum yang memiliki sebuah peran yang penting. Penegakan hukum dapat dijadikan sebagai aturan untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum lingkungan hidup, bentuk penegakan hukum terhadap permasalahan lingkungan hidup kasus kebakaran hutan, dan pentingnya penegakan hukum untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian dapat dikatakan bahwa saat ini hukum lingkungan hidup masih dirasa lemah dalam mengatasi berbagai permasalahan lingkungan hidup yang terjadi khususnya kebakaran di Indonesia. Penyebab tidak optimalnya hukum lingkungan karena kurangnya bentuk penegakan hukum yang tegas dan nyata. Untuk itulah, pentingnya penegakan hukum harus ditegakkan demi mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Adanya penegakan hukum yang kuat dapat memberikan efek jera terhadap pelaku pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, sebagai upaya untuk mensejahterakan masyarakat demi terciptanya pembangunan berkelanjutan untuk kehidupan yang lebih baik. Masalah kebakaran hutan dan lahan harus diselesaikan dengan melibatkan partisipasi bersama banyak pihak. Oleh sebab itu, maka diperlukan komunikasi antar pihak yang baik agar terbangun diskursus yang tepat atau sesuai. Di dalam negara demokrasi, media massa mempunyai peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi cara pandang dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Penelitian ini menganalisis peran media massa dalam menyampaikan informasi tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Kajian terhadap diskursus dilakukan melalui informasi dengan peraturan terkait kebakaran hutan dan lahan. Analisis konten terhadap artikel 2 media massa dan 2 peraturan tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan selama 10 tahun. Hasilnya menunjukkan bahwa media dan peraturan sudah sejalan dalam penanggulangan, namun belum sejalan dalam hal pencegahan, penyebab, dan dampak kebakaran hutan dan lahan. Diskursus dari media maupun peraturan menunjukkan bahwa aspek ekologi dan sosial keduanya belum memperhatikan aspek ekonomi. Berikut adalah berbagai ulah manusia yang bisa menyebabkan kebakaran hutan. Pertama, merokok. Terdapat kebiasaan orang merokok sambil mengemudi, berjalan, atau bersepeda di sekitar hutan, lalu mereka membuang puntung rokoknya begitu saja tanpa benar-benar mematikannya. Kedua, perkemahan. Api unggun yang dinyalakan di perkemahan bisa berbahaya jika tidak dimatikan dengan cara yang benar. Api unggun yang ditinggalkan karena dikira apinya sudah padam, namun masih ada titik api di bawahnya yang dapat memicu kebakaran hutan yang lebih luas. 3. Membakar sampah. Membakar sampah menjadi kebiasaan di beberapa daerah tanpa menyadari dampaknya, baik dampak langsung berupa polusi udara maupun resiko membakar hutan. Keempat, kembang api. Manusia seringkali menyalakan kembang api untuk melakukan suatu perayaan. Hanya butuh satu percikan api saja sudah dapat menyebabkan kebakaran hutan. 4. Penggunaan api untuk persiapan lahan. Masyarakat di sekitar hutan biasanya membakar lahan untuk membuat perkebunan seperti sawit, kopi, dan coklat. Cara bahaya ini dipilih karena dinilai lebih mudah dan lebih cepat. Yang kelima, illegal logging. Kegiatan ini menghasilkan lahan yang lebih mudah terbakar karena meninggalkan sisa daun dan ranting-ranting kering yang berpotensi menjadi bahan bakar ketika ada percikan api atau panas. Keenam, perambatan hutan. Migrasi penduduk ke dalam hutan, baik disadari atau tidak, akan menyebabkan kebutuhan lahan untuk hidup semakin luas. Ini akan membuat
penduduk tersebut membakar hutan untuk kepentingan lahan mereka. Kejadian alam sebagian kecil penyebab kebakaran hutan terjadi karena kondisi alam itu sendiri. Berikut beberapa penjelasannya. Yang pertama, petir. Sembaran petir bisa menimbulkan percikan api yang menimbulkan kebakaran. Sambaran ini sering mengenai benda yang tinggi seperti pohon, tebing, atau batuan, atau kabel listrik. Kedua, erupsi gunung berapi. Lahar panas yang melewati hutan bisa memicu kebakaran. 3. Iklim. Suhu yang tinggi terutama akibat pemanasan global bisa menyebabkan hutan terbakar. Biasanya suhu panas mulai membakar ranting atau dedaunan kering yang kemudian meluas karena adanya tiupan angin, serta curah hujan yang rendah. Halo, perkenalkan nama saya Pascal Advin Gilbadi Surbakti dengan NIM 2004 551272. Di Indonesia, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai membuka lahan dengan cara membakar. Di antaranya yaitu 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau biasa dikenal dengan KUHP. Secara umum, tindakan sengaja menimbulkan kebakaran diatur dalam pasal 187 KUHP dengan ancaman pidana yang bisa dibilang cukup berat, yakni jika menimbulkan bahaya bagi barang, pidana penjara maksimal 12 tahun. Jika menimbulkan bahaya baginya orang lain, pidana penjara maksimal 15 tahun. Jika menimbulkan bahaya baginya orang lain dan mengakibatkan orang mati, pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu maksimal 20 tahun. Yang kedua, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Membuka lahan dengan cara membakar hutan merupakan hal yang secara tegas dilarang dalam undang-undang, sebagaimana diatur dalam pasal 22 angka 24 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Namun, ketentuan ini dikecualikan bagi masyarakat yang melakukan pembukaan lahan tersebut dengan memperhatikan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing. Kearifan lokal yang dimaksud yaitu melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektar per kepala keluarga, yang mana ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjalaran api ke wilayah sekelilingnya. Ini artinya, membuka lahan dengan cara membakar diperbolehkan, asal dengan persyaratan tertentu. Adapun ancaman pidana bagi yang melakukan pelanggaran terhadap larangan tersebut ialah penjara minimal 3 tahun dan maksimal 10 tahun, serta denda antara 3 miliar hingga 10 miliar rupiah. Selain itu, jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha dan atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut. Yang ketiga, Undang-Undang Kehutanan. Larangan membakar hutan juga dilarang dalam Undang-Undang Kehutanan, yakni terdapat pada pasal 50 ayat 2 huruf B Undang-Undang Nomor 41 Tahun 99 tentang Kehutanan. Setiap orang yang dengan sengaja membakar hutan diancam pidana penjara maksimal 15 tahun dan denda maksimal 7,5 miliar. Jika kebakaran hutan disebabkan karena kelalaian, diancam pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 3,5 miliar. Nama saya Jepang Sebayang dengan NIM 2004 551243. Undang-Undang Perkebunan. Larangan membuka lahan dengan cara membakar juga diatur dalam pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan. Setiap pelaku usaha perkebunan yang membuka dan atau mengolah lahan dengan cara membakar akan dipidana dengan pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal 10 miliar. Jika perbuatan tersebut dilakukan oleh korporasi, selain pengurus yang dipidana, korporasi juga dipidana denda maksimum ditambah sepertiga dari pidana denda. Adapun jika perbuatan tersebut dilakukan oleh pejabat sebagai orang yang diperintahkan atau orang yang karena jabatannya memiliki kewenangan di bidang perkebunan, pejabat tersebut dipidana dengan ancaman pidana sebagaimana sudah dijelaskan tadi, yaitu ditambah sepertiga. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup. Sejalan dengan UU PPLH dan UU Perkebunan,
Aturan lain soal membuka lahan dengan cara membakar dapat kita lihat dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang mekanisme pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan. Peraturan daerah serupa dengan apa yang diatur dalam UU PPLH dan Permen LH. Ada pula peraturan daerah setempat yang memperbolehkan membuka lahan dengan cara membakar, khusus bagi anggota masyarakat hukum adat. Sebagai contoh, dapat kita lihat dalam peraturan daerah provinsi dan atau kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan. Peraturan daerah serupa dengan apa yang diatur dalam UU PPLH dan Permen LH. Ada pula peraturan daerah setempat yang memperbolehkan membuka lahan dengan cara membakar, khusus bagi anggota masyarakat hukum adat. Sebagai contoh, dapat kita lihat dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang pengendalian kebakaran lahan. Dalam perda ini, diatur bahwa setiap orang atau perusahaan dilarang melakukan kegiatan pembakaran lahan. Tapi larangan ini dikecualikan untuk hal-hal yang bersifat khusus yang berada pada lahan bukan gambut dengan luas lahan maksimal 1 hektar per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis padi atau tanaman pangan semusim. Pemberian izin pembakaran ini diberikan maksimal 20 hektar dalam satu wilayah desa pada hari yang sama. Namun, untuk perlindungan ekosistem lahan gambut, pembakaran lahan tidak diberikan izin dengan alasan apapun. Selain itu, pembakaran ini hanya dapat dilakukan oleh petani, peladang, atau pekebun yang berasal dari anggota masyarakat hukum adat, serta tidak dapat dilakukan bersamaan dengan lahan lain yang berjarak 1 km dari lahan yang mendapat izin untuk melakukan pembakaran. Meski demikian, pengecualian ini tidak berlaku apabila gubernur menyatakan status siaga darurat bencana. Mengutip data dari KLHK pada tahun 2019, luas lahan berhutan seluruh daratan Indonesia adalah 94,1 juta hektare atau 50,1% dari total daratan yang ada di Indonesia. Fakta ini seharusnya mendorong pemerintah untuk memiliki katup pengaman berupa hukum dan kebijakan yang memadai untuk mengantisipasi kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia. Sebab hutan memiliki andil besar dalam pemenuhan kebutuhan subsisten bagi masyarakat lokal sekaligus memegang peranan penting menjaga kelestarian ekosistem. Namun, pada kenyataannya, persoalan kebakaran hutan menjadi masalah yang berulang tiap tahunnya. Kemenko Polhukam menyatakan bahwa pada awal tahun 2021 saja terdapat 137 kejadian kebakaran hutan di 10 provinsi. Kejadian itu tersebar di berbagai wilayah di Indonesia seperti 9 di Sumatera Utara, 29 di Riau, 52 di Kalimantan Barat, 12 di Kalimantan Tengah, 20 di Sulawesi Tenggara, dan 1 di Papua. Dari angka tersebut, hampir 40% kebakaran hutan dan lahan terjadi di Kalimantan. Provinsi dengan salah satu luas hutan terbesar di Indonesia, khususnya Kalimantan Tengah, dengan luas hutan alam sejumlah 7,1 juta hektare. Berbagai pendekatan pun dilakukan untuk memahami fenomena ini. Salah satunya yang dapat dilakukan adalah pendekatan masalah dengan teori ekologi politik. Dalam konteks persoalan lingkungan, pada dasarnya konsep ekologi politik dapat memberikan cara untuk melihat fenomena tidak hanya sebatas hal-hal terkait sektor lingkungan yang menjadi penyebab langsung suatu persoalan, akan tetapi akar permasalahan utama dari luar faktor-faktor ekologi yang turut andil dalam persoalan tersebut, baik dari tekanan politik maupun ekonomi. Pendekatan ini penting sebab persoalan lingkungan tidak dapat dipahami secara terpisah dari konteks politik dan ekonomi, di mana masalah ini muncul melibatkan aktor-aktor yang berkepentingan baik pada tingkat berbagai level kepentingan. Analisis ekologi politik dapat dilihat dari beberapa ciri antara lain sebagai berikut. Yang pertama, interpretasi pemahaman penyebab suatu permasalahan dari aspek multiskala baik tingkat lokal, tingkat regional, dan tingkat global. Yang kedua, konstelasi politik formal dan informal di wilayah setempat dan distribusi akses serta penguasaan sumber daya. Dengan ciri tersebut,
Kacamata analisis ekologi politik memberikan gambaran aspek-aspek sosial politik terhadap fenomena permasalahan lingkungan, salah satunya dalam memahami fenomena kebakaran hutan. Penggunaan teori ekologi politik dalam melihat fenomena kebakaran hutan yang ada di Kalimantan memberikan gambaran secara jelas mengenai penyebab langsung fenomena serta akar permasalahan dari kebakaran hutan. Secara umum, penyebab langsung kebakaran hutan yang ada di Kalimantan terjadi karena pembakaran hutan secara sengaja oleh oknum-oknum perusahaan yang memiliki izin konsensi. Tindakan ini dilakukan karena dirasa sebagai jalan pintas yang efektif, efisien, dan tak memerlukan biaya yang lebih banyak dibandingkan metode tanpa membakar. Pada level terbawah, hal ini diperparah dengan adanya oknum masyarakat yang diiming-imingi melakukan tindakan membakar dengan sengaja demi uang dari oknum tertentu.